Halo guys, kembali lagi di channel saya. Selamat datang. Nah, di video kali ini saya akan membagikan sesuatu yang agak berbeda ya dengan video-video sebelumnya, di mana saya akan menceritakan bagaimana sih cara bandar itu untuk menggoreng harga suatu saham perusahaan. Nah, seperti kita ketahui di Indonesia ini kan sekarang lagi heboh kasusnya yang Jiwasraya ya, di mana ternyata isi portfolio saham dari Jiwasraya itu ada yang diindikasikan itu digoreng. Nah, apa sih maksudnya digoreng? Jadi begini, misalkan nih ada harga saham perusahaan nilainya 100 rupiah, kemudian digoreng naik sama si bandar sampai 700 rupiah. Nah, kemudian waktu itu misal nih si Jiwasraya akhirnya masuk ke saham tersebut. Nah, sesudah masuk, gak lama kemudian harga sahamnya ternyata turun jadi 50. Nah, itu kan akhirnya menyebabkan kerugian bagi investor-investor. Nah, sekarang yuk mari kita belajar bagaimana cara bandar ini menggoreng nilai perusahaan itu. Yang pertama-tama, bandar itu harus menyiapkan beberapa nama akun dari rekening saham untuk menggoreng suatu harga saham. Kenapa kok harus menyiapkan akun? Karena nanti bandar itu membutuhkan supaya dia harus menukar barangnya dari satu akun ke akun yang lain. Misal nih, aku punya saham A, saham suatu perusahaan. Terus saya punya punya rekening saham di beberapa sekuritas. Kalau saya menjual saham A atas nama saya, kemudian yang beli adalah nama saya sendiri di sekuritas lain, itu maka transaksinya dianggap dilarang, tidak boleh sama bursa. Tapi misalkan saya punya saham A, saya jual, kemudian ada orang lain yang beli bukan atas nama saya, kan itu jadi legal ya. Nah, bandar itu membutuhkan beberapa nama akun untuk lempar-lemparan barang, istilahnya itu netting kalau dalam bursa saham. Selain itu, yang kedua itu bandar juga membutuhkan majority shareholder, artinya kepemilikan terbesar dari saham-saham itu harus dimiliki oleh si bandar tersebut. Jadi misalkan satu saham kan nilainya pasti 100% kepemilikannya. Kalau bandar mempunyai 90% barangnya, otomatis 10% ini itu kan milik di luar bandar lah, bisa retail lah atau bisa perusahaan lain kan. Nah, dia akan dengan mudah untuk menggerakkan harga saham. Kenapa? Karena tinggal 10% ini yang tidak bisa diatur kan. Sedangkan 90% ini kan punya dia yang pegang. Nah, contoh paling gampang itu mengapa kok banyak sekali saham-saham IPO itu yang harganya itu bisa melonjak tinggi ketika pertama kali di IPO kan. Nah, mungkin teman-teman bisa baca ya, ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ketika IPO misalnya harganya 100, tiba-tiba 1 bulan kemudian atau 1 minggu itu harganya bisa sampai 1000 atau sampai 700 kayak gitu. Nah, apakah pasti digoreng? Ya belum tentu, tapi itu salah satu cara paling mudah untuk menggoreng saham adalah ketika mempunyai dari IPO. Kenapa? Karena misalkan nih, saya kasih contoh langsung adalah ini ada perusahaan misalkan nama kode sahamnya TST, TES gitu ya. Nah, TES ini perusahaan ini baru mau IPO. Ketika IPO, bandar akan dengan mudah untuk menguasai. Kenapa? Karena misal nih, ketika IPO bandarnya ini mengambil 99% kepemilikan atau 90% lah, sisanya dikasihkan ke publik. Nah, tentu saja 90% itu tidak mungkin memakai satu nama. Seperti yang tadi saya bilang, pasti di-split ke berbagai nama. Nah, ketika itu terjadi, maka misalkan harga sahamnya pertama 1000 ya. Terus bandar memiliki, misalkan nih bandar ya, memiliki 90%, sisanya publik 10%. Nah, karena dia memiliki sangat banyak sekali barang. Nah, ini adalah salah satu tampilan layar kalau kita trading. Kalau kita mau beli saham kan seperti ini, ada bid atau offer, harga, volume. Nah, ini katakanlah harga beli ya. Harga beli 1000, volumenya 150 lot. Terus ada harga jual 1005, volumenya 20 lot. Ini semua itu diatur oleh bandar. Jadi bandar sendiri yang ngatur. Oh, harga beli 1000 tak isi berapa lot, 995 tak isi berapa lot. Terus harga jualnya ini juga si bandar yang mengatur. Kalau ternyata publiknya ini persentasenya kecil, ya kan, gampang sekali dia menaikkan. Caranya adalah
Misalkan harga sekarang kan 1.000, bandar tinggal menginstruksikan supaya apa? Orang yang atas nama lain itu membeli di harga 1.500. Padahal sebenarnya itu barangnya sama, punyanya si bandar. Jadi ketika misalkan dia menginstruksikan beli di 1.500, sebanyak ini dibeli semua, otomatis harganya ini akan berubah menjadi 1.500 naik. Padahal barang ini sama, punyanya satu grup bandar ini. Nah ini kan bilang 1.500 ini sudah terbeli. Nah mungkin di sini naik jadi yang 1.010, misalkan 50 lot. Nah kalau retailnya sedikit atau publiknya sedikit, dia kan dengan gampang dia tinggal beli lagi nih 1.010 lot ini dibeli lagi, padahal ini adalah barangnya dia sendiri. Dibeli lagi 1.010, otomatis harganya ini akan naik menjadi 1.010. Nah ini mungkin dia pasang lagi itu yang 1.015, dia pasang lagi berapa lot, terus dibeli lagi terus, jadi harga ini dari 1.000 bisa jadi dalam waktu seminggu katakanlah naik jadi 1.500 atau bahkan lebih, karena bandar tinggal mengoper-oper barangnya. Nah permasalahannya kalau misalkan publiknya ini ikut campur di sini, nah itu biasanya yang jadi perhitungan si bandar. Kenapa? Karena jangan sampai ketika dia menaikkan harga dari 1.000 ternyata nanti ini berhasil ya, harganya jadi 1.500, terus publiknya ini berjualan semua di sini. Ini ternyata publiknya berjualan semua di harga 1.500, maka bandarnya kan akan merugi. Oleh sebab itu bandar pun harus menghitung porsi dari publik ini. Berapa persen sih publik ini yang masuk? Misalkan ternyata publiknya masuk, publiknya menjual terus di harga 1.500. Kalau si bandarnya ini makan lagi, otomatis kepemilikan saham dari bandarnya ini kan akan naik. Misal nih publiknya tinggal 5%. Nah, si bandar akan naik kepemilikannya. Kalau ini sudah pasti dia akan terus menaikkan harga sahamnya. Bisa dinaikkan mungkin menjadi 3.000 sampai sekian. Nah, karena itu bandar pun kalau mau menaikkan harga saham dia juga butuh modal. Dia nggak bisa cuma oper-operan, tapi dia juga butuh modal untuk jaga-jaga kalau ada publik kan juga melempar barang. Nah, terus kapan si bandar ini akan keluar? Tentu dia akan menunggu ketika nanti misalnya harganya 3.000 ya. Dia akan membuat seolah-olah saham ini ada rame gitu, transaksinya itu banyak. Nah di sini kan akan 3.000, beli 3.000, misalnya 100 slot, ini misalnya 3.050, 200 slot dan seterusnya ya. Nah ketika transaksinya ini sudah rame, publik yang awalnya tinggal sedikit itu kan nanti masuk berita kan, saham ini sudah naik nih dari harga 1.000 jadi 3.000. Wah, orang-orang pada melihat ini perusahaan apa sih kok bisa naik seperti ini. Terus orang-orang mulai tertarik, mulai masuk nih ke grup-grup saham. Saham ini loh bagus, naik segala macam. Akhirnya publik itu mulai masuk beli di harga 3.000 ini. Ketika inilah si bandar akan melepas barangnya secara perlahan-lahan. Jadi tidak mungkin bandar itu melepas langsung sekaligus. Karena apa? Tidak bisa. Dia untuk melepas 95% saham ini, dia membutuhkan waktu. Dia harus ngitung. Kalau tak lepas misalkan 10%, tinggal 85, 15. Nah ini harganya dia juga nggak boleh sampai terlalu drop. Terlalu drop tajam itu juga nggak bagus. Karena bandar kan pasti ingin melepasnya dengan harga bagus juga. Nah ini dia akan lepas pelan terus sampai porsinya ini mungkin dia sedikit sekali, tinggal nanti bisa kebalik porsinya, bandar ini bisa 40%, sisanya publik yang makan 60%. Nah dari 3.000 misalkan ternyata tertingginya 3.000, turun, ini bisa nanti terakhirnya, endingnya ini bisa kembali ke 50, bisa jadi. Nah ketika ini pasti investor retail yang akan dikorbankan. Nah bandar sudah untung banyak. Kenapa? Karena dia beli waktu pertama IPO misalkan harganya 1.000, dia goreng naik sampai 3.000. Di 3.000 itu dia pasti berjualan secara perlahan terus seperti itu sampai barangnya terdistribusi ke retail.
Nah, itu adalah salah satu cara di mana bandar itu menggoreng saham. Teman-teman harus hati-hati ya kalau misalnya melihat suatu saham yang naiknya itu tidak wajar ya, dari 100 terus jadi ke 700 atau 100 jadi ke 500 dalam waktu yang singkat. Terus teman-teman ikut panas akhirnya dibeli. Nah, nanti ketika belinya di sini 3.000 bisa-bisa nggak bisa lepas. Kenapa? Karena ketika dia jual pelan-pelan ada suatu titik di mana bandar ini sudah dikalkulasi. Oh, saya sudah jual di harga rata-rata berapa, sebanyak berapa, sehingga modal saya sudah kembali, saya sudah untung. Maka dia sudah tanpa ampun. Tanpa ampun artinya apa? Dia jual paksa pun udah untung kan dia. Jadi dia itu menyebabkan banyak saham-saham yang sudah digoreng tiba-tiba auto reject kiri terus, turun maksimum terus tanpa henti. Kenapa? Karena bandarnya sudah merasa untung, sudah wayanya cabut dari saham tersebut. Walaupun mungkin saat itu porsi bandarnya ini nggak sampai 0% ya. Mungkin saat itu porsi bandarnya ini masih sisanya masih 15%. Nah, ini sekitar 85%-nya ini kebagi-bagi lah antara retail, perusahaan dan sebagainya macamnya, institusi. Nah, dia cuma sisa 15%. Tapi karena dia sudah untung, dia nggak peduli. Ya sudah, saya buang terus. Bisa mungkin kalau ada yang makan ya dibuangin terus. Itu yang menyebabkan ada grafik yang modelnya seperti ini. Nah, pertama digoreng dia akan naik. Terus dia akan turunnya perlahan-lahan sampai suatu titik dia akan langsung drop. Nah, sampai harganya itu menyentuh 50 dan tidak bisa ditransaksikan lagi. Itu yang teman-teman harus perhatikan ketika memilih suatu saham. Jangan sampai terkecoh dengan, wih saham ini lagi naik kenceng lah, satu hari bisa naik 35%, AR kanan terus, hari ini AR kanan, besok AR kanan, akhirnya ikut dibeli, terus belinya tiba-tiba di ujung, atau belinya di sini sempat naik terus nggak dijual, akhirnya ikut pelan sampai jatuh seperti ini. Itu bahaya sekali. Nah, oke, sekian video dari saya kali ini. Semoga video ini dapat memberikan insight ya kepada teman-teman bagaimana sih cara kerja si bandar dalam menggoreng saham. Nah, kalau teman-teman mendapatkan sesuatu, teman-teman bisa like, subscribe, tekan lonceng notifikasinya supaya mendapat info untuk video saya berikutnya. Oke, see you guys.